wabarakatuh. Saya Selamat Riyadi sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia perlu menyampaikan beberapa hal. Pertama, tentang perjuangan kami di sektor elektronik elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Dari mulai pertama Omnibus Law dikeluarkan, maka kami sebagai Serikat Pekerja Elektronik Elektrik menolak keras tentang aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Omnibus Law. Karena dampak dari Undang-Undang Omnibus Law tersebut adalah bagi kami di sektor elektronik elektrik yang merupakan sektor padat karya. Yang pertama adalah tentang munculnya status pekerja, harian lepas, magang, dan sebagainya. Jadi merubah status pekerja yang tetap itu dirubah menjadi pekerja magang maupun harian lepas. Sehingga terjadilah pengurangan kepada pekerja tetap dengan beberapa sistem, dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara perusahaan menawarkan pensiun dini. Yang kedua, dengan cara perusahaan menawarkan nilai pesangon yang murah sesuai dengan Undang-Undang Omnibus Law. Maka, dan di samping itu beberapa hal adalah perubahan yang mendasar adalah tentang adanya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di sektor elektronik elektrik yang merupakan sektor padat karya. Selain perubahan status pekerja, juga terjadinya penurunan upah yang dimana pada sebelumnya sektor elektronik elektrik sebagian besar adalah masuk kepada upah sektoral. Dengan adanya Omnibus Law, akhirnya upah sektoral tidak ada lagi dan diberlakukanlah upah minimum kabupaten kota atau UMK saja. Ini yang berdampak kepada penurunan upah yang terjadi di sektor elektronik elektrik. Yang ketiga adalah dengan adanya Omnibus Law, maka terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK secara mudah dengan alasan yang mudah, dengan artinya alasan produksi turun ataupun order tidak ada lagi, sehingga pengusaha memperlakukan kepada pekerja untuk mem-PHK pekerja secara mudah dan digantikan dengan pekerja kontrak maupun magang maupun outsourcing. Dengan adanya Omnibus Law tersebut, maka kami dari sektor elektronik elektrik dari awal kita melakukan perjuangan perlawanan terhadap Omnibus Law. Di samping kita mengikuti instruksi organisasi, arahan organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat FSPMI, kami secara internal juga melakukan konsolidasi kepada seluruh pimpinan cabang seluruh Indonesia untuk membuat langkah-langkah pencegahan terhadap dampak dari Omnibus Law. Pertama adalah kita lakukan konsolidasi dan kita lakukan komitmen bersama untuk kepada seluruh PC agar disampaikan kepada PUK bahwa sektor elektronik elektrik menolak keras terhadap pemberlakuan Omnibus Law. Dengan salah satunya adalah kita membuat kesepakatan bahwa pertama, seluruh PUK, SP, FSPMI wajib untuk menolak Omnibus Law dan tidak memberlakukan Omnibus Law terhadap isi-isi dalam pasal perjanjian kerja bersama. Yang kedua, bahwa jika PUK tidak sanggup untuk melawan Omnibus Law di tingkat perusahaan, maka pimpinan cabang maupun pimpinan pusat itu boleh langsung turun tangan untuk menangani masalah-masalah yang berkenaan dengan Omnibus Law atau pemberlakuan Omnibus Law di tingkat perusahaan. Itu adalah usaha-usaha perlawanan kami di tingkat sektor elektronik elektrik agar tadi untuk melindungi agar PUK ataupun di perusahaan-perusahaan anggota kami Omnibus Law tidak diberlakukan. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa dengan adanya Omnibus Law tersebut terjadilah penurunan jumlah keanggotaan kami karena
terjadinya PHK dari pekerja tetap dengan tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang pensiun dini, penawaran pensiun dini dengan alasan produksi dengan sedang turun dan sebagainya, dan juga ada pemaksaan untuk mengundurkan diri. Itu dari sejak adanya Omnibus Law kita mengalami penurunan hampir sekitar 3.000 anggota. Khususnya itu adalah anggota yang sudah berstatus karyawan tetap. Jadi selain pensiun dini, ada juga beberapa perusahaan yang memang ditutup dengan pesangon yang ditawarkan hanya 0,5. Nah, 0,5. Nah, itu terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk di Kepri. Ya, Kepri. Dan ada juga yang dengan cara PHK itu adalah peralihan, ya, peralihan perusahaan. Artinya bagaimana perusahaan itu agar bisa membawa karyawannya, maka perusahaan itu dialihkan kepada perusahaan baru. Ya, dengan alasan karena beralih ke perusahaan baru, maka pekerja ini dipaksa untuk menerima Omnibus Law, PHK dulu, baru nanti dia dipekerjakan lagi di perusahaan baru. Itu adalah cara-cara yang dilakukan oleh pengusaha dengan adanya Omnibus Law. Ya. Dan jadi total penurunan keanggotaan kami kalau secara total tadi sekitar 3.000 sejak adanya Omnibus Law, itu adalah pengurangan jumlah karyawan tetap yang ada di sektor elektronik elektrik. Ya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan Omnibus Law. Nah, dan satu hal yang selain dampak tadi, ya, dampak terhadap bagaimana terjadi pengurangan pekerja karyawan kontrak, terjadi pengurangan pesangon, dan ada juga dampak yang paling fatal itu sebenarnya penurunan upah. Ya. Karena sektor elektronik elektrik itu adalah masuk dalam UMSK. Sejak adanya Omnibus Law, maka UMSK tidak ada lagi, sehingga di sektor elektronik elektrik upahnya akhirnya turun menjadi UMK, hanya upah minimum kabupaten kota. Sehingga beberapa perusahaan, hampir mayoritas pekerja di pabrik elektronik ini upahnya, dari sisi upahnya tidak mengalami kenaikan. Ya, karena tadi upahnya sebelumnya UMSK berubah menjadi UMK. Artinya ada beberapa tahun yang upah ini tertunda, tidak naik. Dan ini di Bekasi saja itu hampir 80% itu sudah tidak memakai UMSK lagi, tetapi memakai UMK dasarnya. Dasarnya adalah memakai UMK. Di samping itu, dengan adanya penurunan dari UMSK ke UMK, juga diperparah lagi dengan adanya pemberlakuan dengan adanya Omnibus Law, ada turunannya di PP 51. Ya. Artinya kenaikan upah pun secara persentase turun. Sehingga ini hampir 5 tahun ini, upah itu bisa dikatakan bahwa upah di sektor elektronik itu tidak mengalami kenaikan. Karena berubahnya antara dari upah sektor ke UMK. Nah, sedangkan UMK sendiri kenaikannya itu hanya sangat kecil, hanya 2%, bahkan hanya nggak sampai 2%. Artinya mereka tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Nah, karena kenaikan UMK ini sendiri belum bisa mengikuti menyamain dengan UMSK tahun sebelumnya. Nah, dengan adanya kenaikan cuma 1%, 2%, ini belum menutup dengan UMSK sebelumnya. Nah, inilah yang sampai sekarang sangat dirasakan oleh kawan-kawan di elektronik, sehingga dari sisi upah ini bisa dibilang memang ya selama 5 tahun selama diberlakukannya Omnibus Law ini, kalau dibilang tidak mengalami kenaikan. Jangankan mengalami kenaikan, penyesuaian saja tidak. Penyesuaian terhadap daya beli, penyesuaian terhadap inflasi pun tidak. Jadi secara nominal ya naik, tapi secara daya beli, secara ini tidak mengalami kenaikan. Ini yang sangat dirasakan oleh kawan-kawan di sektor elektronik elektrik. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.